Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan mengenai studi kasus yang kami lakukan di kedai dimsum Teh Irma. Di sini ada saya sebagai moderator Fatma Putri Nabila, ada Miftahul Azizah dan Emil Amalia Riana. Langsung saja ke latar belakang dari kedai dimsum Teh Irma. Kedai dimsum Teh Irma adalah salah satu kedai yang berada di Kabupaten Karawang. Pertama mendirikan kedai tersebut itu di tahun 2006 di Jalan Kertabumi, Kabupaten Karawang. Bisnis ini adalah salah satu bisnis yang sukses di bidangnya, serta lokasi yang mudah diakses dijangkau dengan harga yang relatif murah. Di sini ada kajian aspek legal bisnis. Yang pertama ada identitas dari perusahaannya. Yang pertama nama perusahaannya itu Sipi Dimsum Teh Irma, merek dagangnya itu Dimsum Teh Irma dengan jenis usaha toko makanan. Kegiatan usahanya memproduksi dan menjual belikan. Alamatnya di Jalan HS Randuwaluyo, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Dan pemiliknya sendiri merupakan Teh Irma dengan logo seperti ini dan nomor telepon dan Instagram yang tertera. Kajian bisnis yang kedua, aspek legal, yaitu nama perusahaan di Teh Irma. Untuk akta permodalannya modal dasar 100.630.060.000. Bisnis yang pertama nama perusahaan Dimsum Teh Irma dengan modal dasar dan modal ditempatkan 30 juta, modal di setornya 20 juta, modal dinyatakan dalam lembar sahamnya itu satu lembar saham 10 juta. Jika modal dasarnya 1 miliar, maka 100 lembar saham. Untuk modal ditetapkannya ada saham ROS, saham Ajura, dan saham Ahmad. Ada 100 lembar kali 30%, yaitu 30 lembar. Dan ada yang 100 lembar kali 40%, yaitu 40 lembar. Modal di setornya saham ROS-nya 100 lembar kali 30%, yaitu 30 lembar dengan setornya 150 juta dan yang 200 juta. Untuk kajian aspek legal yang kedua, aspek legal surat izin usaha perdagangan SIUV dengan nomor 90 tahun 2021, surat pengukuhan pengurusan kena pajak PKP nomor 10, tanda daftar perseroan khususnya CP nomor 11, surat izin usaha tempat usaha situ nomor 12, surat izin mendirikan bangunan IMB nomor. Untuk struktur organisasinya ada pemilik, yaitu Teh Irma, dan ada karyawan, dapur, kasir, dan keamanan dan keparkir. Untuk kajian aspek legal bisnis, uraian kerjanya ada satu pemilik usaha, pemilik Dimsum Teh Irma Karawang, mengkoordinasi kegiatan operasional yang meliputi kegiatan operasi produksi, keuangan, dan personalia. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara agar operasi Dimsum Teh Irma Karawang selalu dengan standar Dimsum Teh Irma Karawang. Rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan melakukan identifikasi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang memerlukan peningkatan. Dan yang kedua ada karyawan bertanggung jawab langsung kepada pemilik, bertugas mengkoordinasikan kegiatan operasional toko, dan bertanggung jawab akan produksi dan kualitas dari semua yang disajikan. Yang ketiga ada dapur, memasak masakan segar menu yang dipesan pembeli, memasak dengan cepat dan tepat dengan memenuhi standar ukuran bumbu yang telah ditentukan, memeriksa kualitas bahan baku sebelum dimasak, menyiapkan semua perlengkapan dan peralatan, dan untuk tugas kasir, menerima pembayaran dari tamu, melakukan transaksi kasir dengan benar, membuat laporan keuangan baik pemasukan dan juga pengeluaran yang akan dilaporkan ke pemilik, dan mengkoordinasi pekerjaan keuangan. Untuk analisis potensi pasarnya, calon konsumennya ada beberapa, yaitu ada mahasiswa, pelajar, karyawan, dan penduduk sekitar. Minggu pertama 100, minggu kedua 120, minggu ketiga 130, dan minggu keempat 150, dengan totalnya 500. Setiap minggu itu ada peningkatan. Dan untuk pelajar 50 di minggu pertama, minggu kedua 55, minggu ketiga 60, minggu keempat 65, dan yang totalnya 230. Dan untuk karyawan di sini yang terbanyak yang minggu pertama 100, minggu kedua 130, minggu ketiga 140, minggu keempat 160, totalnya 530. Dan penduduk sekitarnya atau masyarakat sekitar, minggu pertama 100, minggu kedua 110, minggu ketiga 120, dan minggu keempat 130. Dengan total 1,720. Analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu mahasiswa karena tempat toko Dimsum Teh Irma ini berada dekat dengan kampus Usika dan UBP Karawang. Selanjutnya, aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis bauran pemasaran.
Produk dapat dibeli oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua. Karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Selanjutnya, price dijual dengan harga 12.000 per porsi. Place usaha ini ditempatkan di daerah Jalan Ronggowaluyo, Sirnabaya, Truk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Promosi mulut ke mulut dengan memberikan sampel makanan ke tetangga, kerabat, dan saudara. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Terhubung dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis pemasaran di masa depan, perkembangan digital marketing semakin meningkat, didukung dengan penggunaan teknologi yang inovatif dengan perubahan ke internet advertising untuk menarik konsumen yang potensial. Internet advertising didukung oleh mobile, sosial, dan programmatic. Kamsir J 2020. Selanjutnya, aspek pasar dan peluang bisnis. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Melalui kecanggihan teknologi yang pesat, saat ini banyak sekali sarana di media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan promosi. Cara promosi ini bisa disebut dengan digital marketing. Digital marketing adalah cara promosi memanfaatkan kecanggihan digital yang saat ini sedang naik daun. Next. Aspek pasar dan peluang bisnis. Simpulan aspek pasar dan peluang bisnis dan peluang pasar. Dapat diketahui seberapa penting aspek pasar dan pemasaran dalam suatu bisnis. Aspek pasar digunakan untuk mengetahui seberapa besar permintaan yang ada sehingga bisnisnya berjalan dengan tepat. Banyaknya persaingan yang terjadi di pasar membuat studi aspek pemasaran dibutuhkan untuk mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat merugikan bisnis. Posisi pemasaran yang tepat akan membuat bisnis mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Aspek sosial dan ekonomi, dukungan umum pembangunan. Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016 sampai 2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2025 sampai 2025. RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai 2025 memiliki visi Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri. Aspek sosial dan ekonomi. Dukungan pertumbuhan masyarakat berdasarkan dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Sesuai dengan data penduduk tahun 2003, jumlah penduduk Karawang mencapai 2.519 jiwa. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya yang tercatat baru sebanyak 2.509 jiwa. Aspek sosial dan ekonomi. Dukungan pendapatan masyarakat. Kondisi perekonomian rata-rata masyarakat Kabupaten Karawang dapat terlihat dari kondisi meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan menjadi sebesar 13.109.640.000 dan peningkatan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan sebesar 29.498 juta rupiah. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi. Dukungan kehidupan sosial budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Seiring perubahannya zaman, membuat masyarakat Indonesia khususnya Karawang memiliki sifat yang lebih konsumtif, yaitu dengan berperilaku selalu menginginkan kehidupan yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku ini membuat masyarakat Indonesia selalu menginginkan segalanya dengan cara instan dan juga murah dengan kualitas yang baik. Dimsum Teh Irma menyediakan semua kebutuhan pangan masyarakat untuk memenuhi keinginannya yang dijamin enak, lezat, dan terjangkau. Simpulan dukungan ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, setiap usaha yang dijadikan
dijalankan tentu akan memberikan dampak bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar usaha itu sendiri. Bagi masyarakat yang berinvestasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya, sedangkan bagi pemerintah yang diperoleh dari aspek ekonomi dan sosial adalah adanya kontribusi dari sumber-sumber pendapatan baik pusat maupun daerah. Aspek lingkungan, dukungan lingkungan fisik. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia secara umum telah menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Aspek lingkungan, dukungan lingkungan makhluk hidup. Menjaga keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam SDA untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan fungsi kawasan lindung di dalam dan di luar kawasan hutan, meningkatnya upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, meningkatnya upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Aspek lingkungan, simpulan dukungan lingkungan. Arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015-2019 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut. Pertama, peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang ketiga, peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten. Yang keempat, peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis pada usaha UMKM ini merupakan makanan yang sering dicari oleh masyarakat dengan kualitas dari cita rasa terbaik dengan olahan sambal yang berbeda dari UMKM kompetitor, menjadikan dimsum Teh Irma laris di pasaran, menjaga kualitas, rasa, tekstur, dan penyajian yang sama seperti pertama buka dengan penyajian makanan yang selalu hangat. Aspek teknologi. Hanya menggunakan teknologi sederhana sehingga dapat menekan biaya namun tidak mengurangi kualitas yang diberikan. Di sini ada tata letaknya, ada pintu masuk di bagian depan, kemudian ada tempat makan, di sampingnya ada area prasmanan mie dan topping seafood frozen, sampingnya lagi ada kasir, di belakangnya ada toilet, dan dapur. Aspek finansial biaya investasi. Biaya prainvestasi sebesar 20 juta rupiah, pembelian aktiva tetap, penyewaan ruko sebesar 18 juta rupiah, biaya bangunan dan prasarananya, bangunan tempat produksi 18 juta rupiah, bangunan stand 5 juta rupiah, motor 1 buah 23 juta rupiah, sarana dan perlengkapan lainnya 10 juta rupiah. Biaya pembelian peralatan mesin penggiling 12 juta rupiah, streamer 8 juta rupiah, freezer 6 juta rupiah, kompor dan alat pemanas 9 juta rupiah, peralatan keamanan 5 juta rupiah, inventaris kantor, jumlah kebutuhan investasi 7 juta, modal sendiri 6 juta, dana pinjaman 2 juta rupiah, jumlah kebutuhan investasi sebesar 5 juta rupiah, dana yang tersedia atau modal sendiri sebesar 3 juta rupiah, dana pinjam sebesar 2 juta rupiah. Kebutuhan investasi dimsum Teh Irma, di sini ada biaya prainvestasinya 20 juta rupiah, biaya penyewaan pokoknya 18 juta rupiah, biaya prasarananya 10 juta rupiah, biaya pembelian peralatan 40 juta rupiah, dan biaya inventaris kantor 15 juta rupiah. Biaya penyusutan investasi 7 juta rupiah, umum ekonomi 7, penyusutan investasi dikurang modal kerja atau umur ekonomis 7 juta dikurang 6 juta dibagi 7 sama dengan 350.000 per tahun. Total aktiva tetap 94 juta rupiah, umur ekonomisnya 7, penyusutan per tahun, total aktiva tetap dibagi umur ekonomis 94 juta dibagi 7, 14 juta per tahun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.